Selamat pagi Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Pagi ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan yang baik untuk kita dalam rumah Tuhan dalam sebuah peribadahan. Kami ucapkan selamat datang kita sekalian, selamat beribadah. Kiranya hari ini berkat dan penyertaan Tuhan memberkati kita sehingga kita pulang dengan kemenangan, dengan sukacita karena kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ibadah pada pagi ini Saudara Devi bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur pada Tuhan atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang sudah terjadi selama 1 minggu belakangan ini, tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan sudah berikan berkat-Nya. Tuhan sudah selalu berikan kesempatan yang baru untuk kita semua. Kita memujikan satu pujian yang mengatakan bahwa satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, bahwa kami ingin berada dalam hadirat-Mu. Kita akan pujikan ini untuk ucapan syukur kita ke dalam hadirat Tuhan.
berdoa untuk pembukaan. Baik saudara sekalian, hidup ini penuh dengan hal-hal yang membuat kita selalu tidak bisa memahami apa yang mau Tuhan buat dalam hidup kita. Tetapi kita percaya walaupun kita dalam rumah Tuhan, dalam bait Tuhan, dalam rumah Allah, maka kita akan bisa mengetahui dan memahami bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan yang gak pernah berhenti atas hidup kita. Kiranya mari kita berdoa masing-masing kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian. Berdoa, kiranya biarlah hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita. Lebih baik satu hari di pelataran. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Memujimu dan menyembahmu Tuhan. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdoa masing-masing, berdoalah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita berdiri saudara-saudaraku, kita mohon berkat untuk ibadah ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini, memberkati kami semua, memperlengkapi kami dan mengurapi kami hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Iya, ada satu pujian dari Kur Bala Keselamatan yang mengatakan bahwa ku telah tetapkan mengikuti Yesus. Jika kita sudah tetapkan mengikuti Yesus, kita mau katakan bahwa kita tidak mau mundur. Amin. Kita pujikan bersama-sama. Ku telah tetapkan. Katakan Asma, ku telah tetapkan mengikuti Yesus. Ku telah tetapkan mengikuti Yesus. Ku telah tetapkan mengikuti. Katakan apa? Tak mau mundur, tak mau mundur. Salib di muka, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Tak mau mundur. Sekali lagi ya, ku telah tetap. Boleh lebih tegas. Ku telah tetap. Ku telah tetapkan mengikut Yesus. Ku telah tetapkan mengikut Yesus.
Ada yang merasa kedinginan enggak ya? Iya, kedinginan apa panas? Panas ya? Hot, Tante Lydia sama begini-begini. Panas ya Tante? Oh, ini. Kalau gitu kita mau bangkit berdiri. Biar bagaimana? Iya, ada satu pujian yang mengatakan bahwa dengarkanlah suara nafiri. Kita mau berikan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan untuk sekitar kita. Katakan sama-sama, dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk sekali lagi. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, Yesus panglima kita. Gunakan apa? Gunakan semua dalam kuasa Roh. Siap-siap bagikan berkatnya untuk sekitar kita. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus segala raja. Sekali lagi ya, kita mau katakan dengan semangat, dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan mengangkat, katakan bersiap, bersiap maju. Yesus panglima, gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Tepuk tangan semuanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus. Sekali lagi, api kemuliaan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi. Bangkitlah. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa segala raja, segala raja, segala raja. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Belum duduk ya. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang di sini adalah orang-orang yang terpilih oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita mau mengatakan kita dipilih oleh Tuhan dari segala bangsa. Kita mau katakan ya dengan semangat. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih
kali ya? Boleh? Boleh? Bapak Ibu boleh? Oke, satu lagi C. Pujian yang mengatakan bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau katakan pujian ini dengan lebih semangat lagi. Bahwa Dialah yang sudah melukis cakrawala dan memimpin jagat raya ini. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan Dia yang memiliki kehidupan kita. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Katakan kami rindukan kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Katakan sama-sama. Oh, datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Mujizat dinyatakan. Renis akan. Tepuk tangannya lebih keras lagi boleh? Kita mau katakan pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan kita semua. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu. Yakini bahwa kebangkitan akan terjadi. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Renis akan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau katakan dengan sepenuh hati ya, bahwa kami mau rindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan ada di tempat ini. Sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan di mana? Kebangkitan pasti terjadi. Semuanya katakan apa? Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Renis akan. Tepuk tangan, silakan duduk. Ya, sudah panas pasti ini. Sudah pasti panas sih. Ya, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan puji-pujian kita. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau persiapkan persembahan kita dengan menyanyikan dari buku Bala Keselamatan nomor 427. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan, serahkanlah dengan iman padanya sebagai kurban. Kita pujikan pujian yang bersama-sama. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan, serahkanlah dengan iman padanya
Bapa di dalam sorga, kami menaikkan pujian syukur kami untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Terima kasih perlindungan-Mu, terima kasih kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Terima kasih untuk semua berkat-berkat yang Tuhan curahkan atas kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Di hari perhentian-Mu, kami datang menyembah Engkau, kami datang mengagungkan Engkau. Terlebih Tuhan, kami datang bersyukur untuk semua perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua persembahan yang telah kami berikan. Tuhan suci kuduskan persembahan ini, supaya dapat dipergunakan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini. Engkau kembali memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Sepanjang minggu ke depan mereka kembali bekerja, berusaha. Biarlah Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Dan biarlah saat mereka memberi, mereka tidak merasa kekurangan. Karena kami percaya bahwa Allah sanggup kembali memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena sampai hari ini kami boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan umat-Mu yang hidup berserah penuh kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk semua jemaat-jemaat Tuhan mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para lansia, diberkatilah mereka oleh Tuhan. Berikan mereka kesenangan dan sukacita menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Kami serahkan pendidikan anak-anak kami, Tuhan pun memberkati. Kami percaya Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan bagi mereka. Kami serahkan juga jika ada yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Biarlah ada kekuatan baru yang mereka alami. Kami bersyukur untuk Ibu Erni yang boleh mengalami operasi berapa hari yang lalu. Tuhan juga akan kembali pulihkan. Bagi Ibu Endang yang menjaga, Tuhan berkatilah Bapa. Engkau sehat, kuatkan kembali Bapa. Dan biarlah Ibu Erni boleh melihat bagaimana Allah cakap memelihara kehidupannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang ada di luar kota. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pribadi mereka. Ada Dr. Elda di Labuan Bajo dan juga ada keluarga Tobias. Tuhan memberkati mereka dan juga saudara Dana. Kami bersyukur walaupun mereka jauh, tapi mereka tidak melupakan kewajiban mereka untuk mereka memberi persembahan-persembahan mereka untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan mereka kepada Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan Engkau terus memberi mereka dan buat mereka berhasil Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua program yang ada di Korop sini, di mana kami sedang melakukan renovasi. Tuhan berkati para tukang, Tuhan tolong mereka supaya mereka bekerja dengan baik, dengan roh takut akan Tuhan, karena mereka melakukan buat Tuhan dan mengerjakan rumah Tuhan. Dan biarlah mereka mengalami sepulang dari mereka bekerja di tempat ini, mereka mengalami hadirat Tuhan yang memenuhi sukacita atas hidup mereka Bapa. Dan berkati bagi Regina bersama teman-temannya yang lain yang juga bertanggung jawab untuk pembangunan ini Tuhan. Engkau berikan dia kemampuan hikmat Tuhan untuk terus boleh menjaga, memperhatikan para tukang bekerja, sehingga Tuhan semua boleh selesai dan semua untuk memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, untuk semua ibadah-ibadah yang dilakukan di tempat ini pun Tuhan akan memberkati. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua acara yang boleh kami alami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Tamu-tamu kami boleh datang ke Surabaya dan kami boleh menikmati peribadahan yang telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan melihat keadaan bangsa ini. Kami berdoa untuk pemimpin kami. Biarlah Tuhan memberkati mulai dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan akan menolong. Dan biarlah semua Tuhan turut campur tangan, sehingga bangsa ini kembali pulih dalam perekonomiannya. Dan semua masyarakat di negara ini boleh hidup sejahtera. Dan kami percaya saat terjadi hidup sejahtera maka berkuranglah kejahatan di tengah-tengah bangsa ini Bapa. Kami berdoa untuk TNI Polri, Tuhan juga melihat keberadaan mereka, tanggung jawab mereka untuk menjaga negara ini, untuk memerangi kejahatan. Namun hari-hari ini Tuhan, mereka mengalami
hal-hal yang kurang baik dalam pekerjaan mereka, dalam institusi mereka Bapa, kami serahkan semuanya. Biarlah Tuhan Engkau singkapkan segala hal yang tidak baik, sehingga Bapa, setiap aparat keamanan yang Tuhan percayakan untuk menjaga negara ini, mereka boleh menjadi teladan untuk warga masyarakat. Kami serahkan semuanya Bapa, Engkaulah yang akan turut campur tangan. Berkati juga kami yang ada di kota Surabaya. Tuhan tolong pemimpin kami di kota ini. Berikan dia kemampuan untuk mensejahterakan warga masyarakat yang ada di kota ini Bapa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Engkau berkatilah kami semua jemaat-jemaat Tuhan, semua hamba-hambamu yang melayani Opsir setempat, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya didengar, tapi juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan.
Baik, Bapak Ibu sudah berkait oleh Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dengar firman. Kita mau membuka satu bagian Alkitab, beberapa ayat dari satu pembacaan firman. Dari Galatia pasal yang kelima. Ayat yang pertama dilanjutkan dalam ayat 13, 14 dan ayat 15. Galatia 5 ayat yang pertama dibilang gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kemarin hari apa ya? Rabu ya, kita memperingati 77 tahun ya, 77 tahun. Benar ya, 77 ya? Benar ya, jangan ini soalnya ada gini-gini loh, salah bahaya gitu. 77 tahun ya kemerdekaan Indonesia begitu. Kalau kita belajar 77 tahun saudara-saudaraku, maka banyak pertanyaan sebenarnya ditimbulkan dari kemerdekaan itu gitu. Kalau saudara baca majalah Berita Keselamatan bulan Agustus, saudara bisa lihat tulisannya Pak Budi. Di situ ya ada Pak Budi ya tentang kemerdekaan gitu ya. Jadi saudara bisa lihat tuh satu halaman penuh tulisannya Pak Budi tentang kemerdekaan gitu ya di majalah Berita Keselamatan di bulan ini. Banyak pertanyaan yang muncul saudara-saudara sekalian. Apakah kita sudah merdeka gitu ya kan? Ternyata enggak juga katanya, masih banyak yang susah-susah nih gitu. Di bawah tarif ya kan, di bawah tarif kemiskinannya gitu ya. Banyak macam hal saudara-saudara sekalian. Tetapi kita bersyukur bahwa waktu kita bicara tentang kemerdekaan paling tidak kita tidak dijajah lagi gitu ya. Oleh bangsa lain gitu loh. Tidak dijajah lagi, kita punya kebebasan yang sedikit lebih menikmati dari apa yang kita alami pada waktu kita mengalami penjajahan. Nah, sehingga saudara-saudara sekalian kalau kita bicara tentang kemerdekaan atau kita bicara tentang merdeka saudara-saudara sekalian, maka kita bisa memahami kalau saudara buka KBBI, maka itu dikatakan bahwa kalau bicara merdeka itu maka artinya itu enggak terikat, itu artinya merdeka. Merdeka itu artinya dia enggak bergantung gitu ya, enggak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung kepada pihak-pihak tertentu, dan itu disebut dengan merdeka. Atau juga disebut dengan leluasa, atau dapat berbuat sekehendak hatinya, itu orang katakan dengan kemerdekaan. Dan banyak orang mengartikan bahwa kemerdekaan atau kebebasan adalah sebuah kehidupan yang tanpa halangan dan rintangan. Itu namanya adalah kemerdekaan atau kebebasan, tapi enggak juga ya. Kita juga banyak menghadapi persoalan-persoalan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku, hari ini kita belajar tentang kemerdekaan Kristen. Kalau kita kembali pada Alkitab saudara-saudara sekalian, maka kita atau surat Paulus pada jemaat-jemaat di Galatia, kita akan belajar beberapa hal. Waktu kita bicara tentang kemerdekaan Kristen, apakah ini bicara tentang sebuah kebebasan penuh gitu loh. Apakah ini berbicara tentang berbuat dengan sekehendak hati kita gitu loh. Apa waktu kita bicara tentang kemerdekaan Kristen, itu kita bicara tentang saya mau melakukan apa yang saya lakukan dengan suka-suka hati saya gitu loh. Tidak seperti itu saudara-saudara sekalian. Tetapi waktu kita mau berbicara tentang kemerdekaan Kristen, maka Alkitab mencatat kepada kita yang pertama adalah bahwa kemerdekaan Kristen itu berbicara tentang pemahaman pertama adalah fokus kepada Tuhan gitu loh. Kemerdekaan Kristen bicara tentang sebuah fokus kepada Kristus. Galatia 5 ayat pertama, coba lihat. Tring. Ini enak nih kalau layarnya ada 50 inci nih, kita agak terang lihatnya. Oh belum ada ya? Galatia 5 pasal yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau kita belajar tentang Galatia pasal yang kelima ini, maka kalau saudara belajar dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 saudara-saudara sekalian,
Maka pada bagian ini Paulus sedang ingin memberikan pemahaman bahwa kepada orang Kristen yang ada di Galatia pada waktu itu, bahwa untuk memiliki kefokusan kepada Kristus, ya harus memiliki namanya kefokusan pada Kristus. Kenapa penting? Sebab pada waktu itu saudara-saudara sekalian ada namanya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang coba mengajak sebagian jemaat-jemaat jemaat-jemaat di Galatia, ya untuk mereka kembali kepada sebuah keyakinan mereka yang lama, gitu loh. Apa itu? Keyakinan para orang-orang Yahudi ini saudara-saudaraku adalah bahwa kebenaran di hadapan Allah itu dapat dilakukan melalui sunnah dan hukum Taurat. Saudara bisa baca Galatia 5:3-1-2, Galatia 5:2-3. Nah, pemahaman-pemahaman ini saudara-saudaraku sedang kembali dibawa oleh orang-orang yang disebut orang Yahudi ini saudara-saudaraku kepada orang-orang yang telah menerima Kristus, gitu loh. Pendeknya orang-orang Yahudi ingin mengajak kembali kepada yang namanya legalisme Yahudi, saudara-saudara sekalian. Legalisme Yahudi di mana mereka mengatakan bahwa perkenan Allah itu ditentukan oleh kesalehan manusia gitu. Jadi artinya orang-orang yang Yahudi ini, legalisme Yahudi ini bilang bahwa orang yang berkenan kepada Allah itu adalah orang yang memiliki kesalehan gitu loh. Atau juga dikatakan orang legalisme Yahudi mengatakan bahwa orang-orang yang berkenan kepada Allah itu ditentukan dengan perbuatan-perbuatan baik gitu loh. Sehingga katanya kamu berkenan kepada Tuhan gitu loh. Tapi kalau kita bicara tentang pemahaman Kristus saudara-saudara sekalian, maka perbuatan baik sebuah hal yang harus kita lakukan dari sebuah perbuatan iman gitu loh. Artinya bahwa perbuatan-perbuatan baik itu tidak akan membawa kita kepada semua namanya keselamatan, enggak gitu loh. Perbuatan baik yang kita lakukan tidak membawa kita kepada sebuah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, enggak. Karena kalau saudara baca dalam kitab Efesus dikatakan bahwa keselamatan itulah sebuah anugerah Tuhan gitu loh. Bukan karena perbuatan manusia. Jadi artinya bahwa apakah perbuatan baik perlu kita lakukan? Perlu. Dan harus kita lakukan. Karena itulah sebuah perbuatan dari iman. Alkitab bilang bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan, maka dia harus melakukan namanya perbuatan-perbuatan baik. Tetapi perlu kita pahami bahwa perbuatan baik itu tidak akan melegalkan kita untuk terima keselamatan. Nah, pemahaman legalisme Yahudi inilah saudara-saudara sekalian yang yang kembali mungkin dibawa oleh mereka kepada orang Kristen pada waktu itu sudah percaya kepada Kristus. Sehingga dia katakan bahwa ini adalah perbuatan baik itu berkenan kepada Allah itu melakukan perbuatan baik saudara-saudara sekalian. Nah, inilah sesuatu yang salah gitu loh. Sesuatu yang salah sebab kalau kita bicara tentang kemerdekaan Kristen itu mengajarkan kita bahwa kita tidak lagi terikat dengan gitu loh. Enggak terikat lagi dengan kita harus dibebaskan. Tetapi kalau kita bicara kemerdekaan Kristen itu mengajarkan tentang sebuah kepercayaan, sebuah iman atau fokus kepada Kristus gitu loh. Bukan yang dikatakan tentang hal-hal upacara-upacara gereja gitu loh. Perjamuan, baptisan penting. Tapi ingat inilah upacara-upacara gereja yang tidak menyelamatkan gitu loh. Enggak menyelamatkan. Bukan berarti kita melakukan upacara-upacara gereja langsung bilang oh kita selamat, enggak gitu loh. Nah, kenapa? Karena kemerdekaan Kristen itu maka tujuannya, fokusnya adalah kepada Kristus. Dan fokusnya adalah tentang kepercayaan kepada Kristus gitu loh. Bukan hal upacara gereja. Jadi saudara-saudaraku artinya pada saat itu, maka kita mau belajar bahwa pada waktu kita sudah mengalami kemerdekaan di dalam kekristenan kita, maka Tuhan mau supaya saudara dan saya harus tetap dikatakan memiliki kefokusan kepada Tuhan. Gitu loh. Memiliki yang namanya konsistensi yang setia kepada Kristus dalam hal apapun yang kita hadapi. Dan ini yang tidak mudah. Jadi kalau kita masih hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan, bilang sudah dalam kemerdekaan Kristen, tapi kita tidak menjadi orang yang memiliki konsistensi yang setia kepada Kristus, kita tidak fokus kepada Kristus, maka kita belum merdeka. Saudara masih dijajah oleh apa? Oleh intimidasi setan. Gitu loh. Kenapa? Setan itu kan mengintimidasi. Hidup susah, begini, gak usah percaya kepada Tuhan, begini. Nah ini terjadi saudara-saudara sekalian. Kita harus belajar bahwa kefokusan atau konsistensi kesetiaan kita pada Kristus, maka itu harus diuji. Diuji oleh apa? Diuji oleh berbagai-bagai tantangan. Berbagai-bagai kehidupan, tantangan kehidupan. Gunanya apa? Supaya terlihat yang namanya kemurnian. Terlihat yang namanya ketulusan di dalam melayani dan mengikut Tuhan. Ini penting. Gitu loh. Nah,
Ini yang dikatakan tentang kefokusan kepada Tuhan itu. Tapi kan kita kadang-kadang gak seperti itu. Kita bisa merdeka tapi kadang kita dijajah gitu loh. Waktu kita punya persoalan, waktu kita punya tantangan, kita punya pergumulan, maka kita tidak menjadi milik yang namanya konsistensi yang setia kepada Tuhan. Ada banyak kita karena persoalan, karena pergumulan, karena tantangan, kita gak mau ibadah. Kita gak mau melayani, kita gak mau berdoa, kita gak mau baca firman. Merdeka belum? Ya gak merdeka. Kita masih diikat gitu loh. Diikat. Nah oleh sebab itu Alkitab bilang bahwa pada waktu kita bicara tentang sebuah kemerdekaan Kristen, maka kita harus memiliki nama kefokusan kepada Tuhan. Konsistensi tentang sebuah kesetiaan, apapun yang kita hadapi. Coba kita lihat soal Alkitab. Yakobus 1 ayat 3-4. Saya akan baca beberapa Alkitab bagian Alkitab hari ini. Ya. Yakobus 1 ayatnya yang ketiga dan keempat. Dibilang gini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya bilang tadi bahwa saudara-saudara sekalian, kefokusan kepada Tuhan, konsistensi kesetiaan kepada Tuhan, kemerdekaan itu harus diuji gitu loh. Diuji dengan apa? Dengan tantangan, dengan pergumulan. Supaya apa? Maka Yakobus pasal yang pertama ayat 3 dan 4 jelas sekali katakan supaya apa? Supaya kita menjadi sempurna gitu loh. Kemerdekaannya sempurna, enggak dijajah lagi. Sempurna itu kan tidak mengalami penjajahan gitu loh. Tidak mengalami intimidasi gitu. Supaya kita utuh dan Alkitab bilang apa? Supaya kita tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Jadi ini penting saudara-saudara sekalian. Sehingga dalam Galatia 5 ayat pertama dikatakan tadi, dikatakan berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan lagi. Berdirilah teguh, ini bicara kefokusan. Berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan lagi. Nah ini yang pertama saudara-saudara sekalian. Jadi waktu kita bicara kemerdekaan Kristen, maka kita bicara sekali lagi tentang kefokusan kepada Tuhan. Nah kita harus belajar dan memiliki hati kita masing-masing hari ini. Apakah fokus kita kadang berubah-ubah gitu loh. Apakah fokus kita kadang-kadang mulai ya semangat gitu loh. Tiba-tiba gak semangat gitu loh. Jadi bukan selalu saya katakan bukan masalah saudara senang atau tidak senang gitu loh. Bukan masalah bilang oh ini cocok atau tidak cocok, enggak. Waktu kita bicara tentang kemerdekaan Kristen maka kita semua harus setuju dan yes. Untuk apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya kan? Saya bicara dalam persekutuan doa, Ayub menjadi salah satu contoh Alkitab yang tetap memiliki namanya kefokusan kepada Tuhan. Konsistensi tentang kesetiaan. Tantangan boleh ada, harta boleh habis, anak-anak boleh mati semuanya, istri boleh menghujat dia dan menghujat Tuhan. Enggak suka kepada dia, saya enggak tahu dia cerai atau enggak cerai. Gitu loh. Tetapi sudah belajar bahwa kefokusan Ayub, konsistensi Ayub kepada Tuhan enggak berubah. Sehingga kalau saudara baca dalam kitab akhir daripada kitab Ayub itu, saudara belajar bahwa hasil dari sebuah konsistensi, hasil daripada sebuah kefokusan kepada Tuhan, maka Tuhan Alkitab katakan Ayub diberkati 10 kali lipat dari apa yang telah hilang. Nah ini kita belajar hal ini saudara-saudara sekalian. Nah jadi kalau kita bicara tentang kemerdekaan Kristen, saya mau katakan sekali lagi saudara-saudaraku, kita harus memiliki namanya fokus kepada Tuhan, itu pertama. Yang kedua dalam ayat 13 dan 14, Galatia pasal 5. Kemerdekaan Kristen itu juga belajar tentang berbuat dan bertindak bagi Kristus dan sesama. Ya, itu 13 dan 14. Nah yang kedua saudara-saudara sekalian, kita belajar bahwa kemerdekaan Kristen itu bukan hanya bicara sebuah kebebasan. Bukannya bicara tentang sebuah kebebasan, tetapi kemerdekaan itu juga mengajarkan kepada kita untuk berbuat dan bertindak bagi Kristus. Nah lihat ayat Alkitabnya. Ayat 13 dan 14, 13 bagian C dan 14 bagian B, dibilang ini saudara-saudara sekalian. Ya, perhatikan itu supaya saudara paham. Ya kan? Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14 bagian B. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Nah, kalau kita belajar pada bagian itu saudara-saudara sekalian, maka bagian ini belajar tentang bagaimana saudara saya mau untuk berbuat gitu loh. Berbuat bagi Kristus dan sesama. Artinya ayat ini Paulus ingin mengajak kita untuk memberikan respon yang tepat terhadap karya keselamatan, karya kemerdekaan
yang Kristus lakukan di kayu salib. Harus punya respon yang tepat. Responnya apa? Berbuat bagi Kristus dan sesama. Ini yang penting. Gitu loh. Sehingga dalam ayat 13 dan 14 di sini Paulus menasihati kita untuk dikatakan melayani, yang dikatakan melayani sesama. Gitu loh. Nah, kalau saudara belajar tentang kata melayani, pemunculan kata melayani dalam bagian ini, dalam bahasa aslinya itu dikatakan dengan arti menghambakan diri. Gitu loh. Melayani itu disebutkan dengan kata menghambakan diri. Jadi saya mau katakan, kalau kita sudah mengalami namanya kemerdekaan, sudah merdeka belum? Amin. Kalau saudara mengatakan sudah mengalami namanya kemerdekaan itu, maka saudara tidak lagi menghambakan diri kepada kepentingan diri sendiri. Gitu loh. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita harus menghambakan diri kepada Tuhan, harus berbuat melayani kepada Kristus. Ini yang dikatakan menghambakan diri dalam arti melayani itu. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, orang yang berbuat yang dikatakan melayani, orang yang dikatakan yang menghambakan diri kepada Kristus, maka orang-orang yang mau menghambakan diri ini gak gampang. Menghambakan itu gak gampang. Kalau zaman yang lama kan gitu. Budak yang dibeli itu kan menghambakan diri. Gitu loh. Tuannya pulang dengan kakek kasut, kena debu padang pasir, dia harus ambil namanya baskom itu. Cuci kaki tuannya. Sehingga Tuhan Yesus pernah mengajarkan tentang mencuci kaki murid-muridnya. Ini menghambakan diri. Gitu loh. Menghambakan diri itu artinya saudara dan saya mau hidup dalam perintah. Saudara saya mau hidup dalam aturan Kristus. Saudara saya harus hidup dalam perintah mengasihi dan melayani Tuhan. Dan sesama itu adalah merupakan perintah yang penting bagi Kristus. Gitu. Ini perintah yang penting, jadi gak main-main. Jadi saudara coba lihat ya, 1 Yohanes 4 ya. Coba lihat ayat 20 dan 21. Saudara bisa lihat ayat itu. 1 Yohanes pasal 4. Ada? Iya. Perhatikan ayat itu. Ini ayat yang ngeri nih. Ya. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, omong kosong. Oh, saya mengasihi Tuhan, benci pada saudara-saudara, omong kosong. Gak benar itu omongan saudara-saudara dan saya, gitu ya. Karena apa? Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, maka tidak mungkin dia mengasihi Allah yang dilihatnya. Artinya gini, kalau kita bilang, oh saya mengasihi Allah, tapi kita nggak mengasihi saudara-saudara kita, orang yang kita lihat aja kita nggak bisa mengasihinya, apa yang kita lihat? Ini gambarannya. Kan bohong namanya itu. Kan? Dengan sesama tengkar, sama sesama aja kita nggak cocok, berantem. Sama-sama teman sesama jemaat kita berantem. Lalu kita bilang kita mengasihi Allah, nggak benar. Yang kita lihat aja kita nggak bisa mengasihi, apa yang nggak kita lihat? Itu yang kita bilang. Jadi perintah itu penting saudara-saudara sekalian. Coba lihat 1 Korintus 13. Saudara lihat ayat-ayat itu ya. 1 Korintus 13 ya, saya lihat tuh. Kita lihat. Saudara perhatikan ayat-ayat itu ya. Saudara perhatikan ayat pertama, ayat 2 dan 3. Setiap ayat pertama, 2 dan 3 itu dimunculkan dengan kata sekalipun aku, dan sekalipun aku. Saudara perhatikan itu. Ya, sekalipun aku berkata dengan semua bahasa manusia dan sebagainya. Ya kan? Jika aku tidak punya kasih, itu sama dengan gong yang berkeban dan cana yang berbercing. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia, dia bilang, untuk berbuat dan mengatur rahasia, memiliki pengetahuan, pintar sekalipun, punya iman sekalipun, dan sebagainya, bisa punya gunung hebat sekalipun, kalau enggak punya kasih, engkau enggak berguna. Ya, perhatikan ya, ayat 3. Dia bilang lagi, sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, ya bagi-bagilah. Orang kaya bagi-bagi duit. Ya kan? Akan tubuh dibakar karena Tuhan pun. Tapi kalau engkau enggak punya kasih, apa dibilangkannya? Engkau enggak punya faedah sama sekali. Jadi apa yang saya katakan saudara-saudara sekalian, ini bicara tentang mengasihi Tuhan.
melayani Tuhan, mengasihi sesama. Maka ini sebuah perintah yang penting yang sedang Tuhan sampaikan bagi saudara dan saya. Korintus bilang sekalipun kamu punya apa, sekalipun kau punya apa, sekalipun punya apa, kalau engkau enggak punya kasih kepada Kristus dan sesama, itu enggak ada gunanya. Ini kan ngeri. Ini kan ngeri. Sehingga saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, penting pertanyaannya adalah mari kita belajar tentang sebuah motivasi kita melayani. Tentang sebuah motivasi kita beribadah karena apa? Karena apa kita mengasihi? Kenapa kita melayani? Kenapa kita beribadah? Karena mengasihi Tuhan atau mengasihi siapa? Enggak ada gunanya. Saudara pintar main musik apapun, saudara pintar khotbah apapun, saudara pintar melakukan apapun, kalau saudara tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh dan benar, maka sama saja tidak ada gunanya. Ini kemerdekaan Kristen. Sehingga saudara-saudara sekalian, penting bagi saudara dan saya untuk mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena orang yang mengasihi Tuhan, maka dia akan mengalami sebuah kehidupan yang diberkati Tuhan. Itu Tuhan tahulah. Coba lihat ya, 1 Korintus 2:9. 1 Korintus 2:9. Apa yang Tuhan bilang kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh? 2:9. 1 Korintus 2:9. Ada? Baik, saya buka di sini. Dibilang gini saudara-saudara, 1 Korintus 2:9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. 1 Korintus 2:9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu lagunya ya. Dan tidak pernah dengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang siapa? Yang mengasihi Dia. Jadi yang gak pernah kita pikirkan gitu ya. Yang gak pernah kita lihat, yang gak pernah timbul dalam hati kita apapun itu. Maka saudara waktu kita mengasihi Tuhan, maka kan. Jadi jangan pikir saya mau beribadah maksudnya diberkati, gak penting saudara pikir itu. Tuhan tahu memberkati kita. Tuhan tahu kapan dia memberkati saudara saya. Waktu kita mengasihi Dia. Setelah ayat lagi. Roma 28 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Ya, ini gampang ayatnya ya. Dibilang gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu kebaikan bagi mereka mengasihi Dia. Yaitu mereka mengasihi sesuai dengan rencana Allah. Kepada siapa Allah turut bekerja? Maka kita bilang kepada siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ini yang Tuhan beri. Ya kan? Ini yang Tuhan beri. Orang-orang yang mengasihi Tuhan maka dia turut bekerja. Saya mau bilang pengalaman saya di bulan Agustusnya, saya bicara tentang ini. Saya tuh nggak pernah berpikir untuk bisa kuliah S2. Nggak pernah di pikiran saya. Orang bilang dulu sama saya waktu saya masih opsir 4, 5, 6, 7 tahun. Kuliah mayor, saya bilang enggak. Saya nggak punya uang untuk kuliah. Karena anak saya harus kuliah 3-3. Ngapain saya kuliah, anak saya nggak kuliah, nggak ada gunanya untuk saya. Saya nggak pernah berpikir itu. Saya layani Tuhan aja. Saya layani Tuhan. Siapa pernah berpikir di usia 54 tahun, Tuhan beri berkat kepada saya untuk kuliah dan itu dibayari gratis penuh untuk kuliah S2. Enggak pernah saya pikirkan. Karena apa? Saya bilang Tuhan saya mau melayani dan mengasihi Engkau. Saya enggak pernah berpikir jadi seorang pengacara. Saya enggak pernah berpikir jadi seorang advokat. Saya pergi disuruh pergi tes mayor, saya pergi tes. Saudara tahu pada tanggal 11 kemarin, saya dinyatakan lulus. Ujian di Jakarta dari 1.300, 1.200 yang lulus. Dan saya salah satu juga yang lulus menjadi seorang pengacara, menjadi seorang advokat. Dan tinggal menanti mengambil sumpah untuk menjadi seorang pengacara. Siapa pernah pikir? Enggak pernah pikir. Di usia 54 tahun Tuhan beri 2 berkat. Saya boleh kuliah S2, mengambil hukum kesehatan, dan saya boleh lulus menjadi seorang pengacara. Enggak pernah berpikir. Dan ini yang Korintus bilang tadi. Waktu saudara dan saya mau bagi ini. Saudara dan saya waktu mengasihi Allah dengan sungguh dan benar. Apa yang tidak pernah kita lihat. Apa yang enggak kita pernah pikirkan. Maka itu disediakan Allah bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Enggak sekarang. Saudara lakukan apa-apa sekarang mungkin enggak sekarang sudah diberkati. Saya enggak diberkati waktu jadi opsir, saya diberkati. Enggak. Siapa pernah pikir di usia 54 tahun baru Tuhan lakukan berkat itu kepada saya. Jadi mari kita belajar mengasihi Tuhan.
Jangan bicara tentang, oh saya mau lakukan supaya saya diberkati Tuhan. Gak penting saya lakukan lagi. Karena Tuhan tahu kapan waktu yang tepat yang Tuhan beri untuk memberkati saudara dan saya. Kita belajar Alkitab misalnya Hizkia. Ya kan? Hizkia itu karena mengasihi Tuhan. Memperbaiki rumah Tuhan. Waktu dia menjadi seorang raja itu bait Allah kacau balau. Hancur. Semua tempat-tempat berhala. Dia datang, dia mulai rombak, dia bersihkan, dia lakukan, dia buka rumah bait Allah. Apa berkatnya begitu ya? Dia diberkati dengan usia yang bertambah. Waktu dia mengasihi Allah. Tuhan bilang sama Hizkia, dia mau mati itu. Sakitnya parah. Dia doa sama Tuhan. Tuhan, aku sudah lakukan apa yang kau aku perintahkan. Aku sudah melayani engkau, aku mengasihi engkau. Janganlah saya mati. Tuhan bilang, engkau saya tambahkan usia 15 tahun lagi. 15 tahun kemudian baru dia mati. Tuhan beri. Jadi artinya begini. Kemerdekaan itu bicara tentang berbuat sesuatu Tuhan. Jangan minta imbalannya. Lakukan. Bagaimana kita melayani Tuhan, memperhatikan rumah Tuhan. Itu melayani Tuhan. Kepedulian pada ibadah-ibadah yang kita lakukan itu mengasihi Tuhan. Sebab saya katakan tadi, waktu kita mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan benar, Tuhan tahu kapan dia memberkati kita. Ya, itu yang kedua. Saya alami kalian. Nah, yang ketiga yang terakhir. Ayat 15. Yang ketiga, apa yang kemerdekaan Kristen saudara-saudara sekalian? Kemerdekaan Kristen lah, ayat 15 bilang gini, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Yang ketiga, kemerdekaan Kristen bicara tentang hidup yang bertanggung jawab. Nah, kemerdekaan Kristen juga mengajarkan kita tentang suatu tanggung jawab dalam menjalani hidup kemerdekaan itu. Artinya saudara-saudara sekalian, menjalani hidup kemerdekaan itu diajarkan supaya kita tetap berjaga-jaga. Sebab apa? Sebab terkadang kemerdekaan itu pada waktu kita tidak menjaga kemerdekaan dengan baik, itu dapat membawa kita kepada sebuah tindakan dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Kristus. Dia seperti itu. Kalau kita nggak jaga kemerdekaan itu. Sehingga pada 15 ya, Paulus bilang apa? Awaslah, sederhana katanya. Awaslah, artinya apa? Artinya bahwa kemerdekaan yang kita terima, maka kita harus menjalankannya di dalam kemauan Tuhan. Menjalankan kemerdekaan itu dalam kehendak Tuhan, bukan keinginan-keinginan kita saudara-saudara sekalian. Bukan kemauan saudara dan saya, oh sudah merdeka saya mau buat apa saja, terserah saya, tidak boleh saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena kemerdekaan itu kita harus jaga dengan menjalankan kemerdekaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dalam sebuah tanggung jawab. Karena Tuhan kasih kebebasan, Tuhan kasih kemerdekaan. Maka saudara dan saya perlu bertanggung jawab untuk kemerdekaan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Mengapa? Sebab saudara-saudara sekalian ada satu masa, ada satu waktu di mana kita harus mempertanggungjawabkan kemerdekaan yang Tuhan beri itu bagi saudara dan saya. Jadi Tuhan akan tanya nanti itu. Saudara harus tanggung jawabkan itu saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu kalau Tuhan masih memberikan kita kemerdekaan untuk beribadah, kemerdekaan untuk bisa melayani, marilah kita beribadah saudara-saudara sekalian. Marilah kita melayani Tuhan dengan kehendak Tuhan. Melayani bagaimana? Beribadah bagaimana? Beribadah dengan benar dan kesungguhan hati kita saudara-saudara sekalian. Artinya kita harus menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang taat untuk beribadah, yang taat untuk melayani, yang taat untuk hidup melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Ingat, Tuhan minta pertanggungjawaban itu saudara-saudara sekalian. Itu Alkitab bilang. Coba lihat 1 Petrus 4 ayat 5. 1 Petrus 4 ayat 5. 1 Petrus 4 ayat 5 dibilang gini. 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka dikatakan harus memberi, perhatikan itu ya. Tapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Jadi bayar ini. Yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Orang mati pun diminta pertanggungjawaban. Orang yang hidup pun diminta pertanggungjawaban. Apa yang kau lakukan dengan kemerdekaan itu Tuhan tanya. Sudah sungguh-sungguh gak melayani?
Sudah sungguh gua beribadah? Udah melakukan kehendakku atau tidak? Gitu loh. Jadi menjadi penting saudara-saudara sekalian. Jadi kemerdekaan itu adalah sebuah tanggung jawab yang Tuhan minta kepada kita. Karena apa? Karena banyak orang berpikir, oh kemerdekaan sudah merdeka. Maka kita melakukan apa saja terserah kita. Ayat terakhir saudara-saudara sekalian, 2 Korintus 5 ayat 10. Kita akan tutup khotbah ini. 2 Korintus 5 ayat 10, satu ayat lagi saudara-saudaraku, kita lihat bagian ini. Apa yang Tuhan mau bilang, firman Tuhan katakan bagi kita. Sebab kita semua harus, apa dibilang? Menghadap takhta pengadilan Kristus, saya mau bilang gini. Saudara dan saya, kita harus menghadap Tuhan. Dalam sebuah hal apa? Dalam sebuah apa? Dalam sebuah pengadilan. Ya kan? Dalam sebuah pengadilan saudara-saudara sekalian. Pengadilan siapa? Pengadilan Kristus. Kristus yang jadi hakimnya. Ya kan? Gunanya apa? Untuk mempertanggungjawabkan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Jadi ada pengadilan itu. Ada hakimnya Kristus. Dia akan mulai bicara dan dia akan mulai memberi. Kepada siapa yang patut menerimanya, tidak terimanya. Sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi gini, saudara buat jahat pun dalam dunia ini, itu ada juga upahnya. Saudara buat baik pun ada upahnya. Semua akan dihakimi oleh Tuhan. Tapi tempatnya lain. Kemarin dosen saya bilang gini, ini dokter nih, dia agak killer nih. Dia bilang gini, kalau saya jawab, kalau saya ngajar, saya akan tanya waktu saya ngajar. Ini dokter nih, dokter S3 nih. Dia bilang ini, kalau jawab saya akan tulis di kertas putih. Kalau enggak jawab, saya akan tulis di kertas hitam. Saya tidak akan buat UTS, saya tidak akan buat ujian akhir semester. Tapi saya akan lihat berapa banyak di kertas putihnya. Saya bilang ngeri nih. Waktu dia bilang gitu, lalu dia tanya pertama, Pak Tampu Bolon, coba jawab pertanyaan saya kaget deh. Saya bilang gila ini, saya belum apa-apa langsung ditanya dia. Ya kan? Apa yang dimaksud dengan apa yang ada di bawah peradilan Mahkamah Agung? Saya bingung lagi. Untuk saya punya, ya kan? Saya pakai Google, dapat ya kan? Oh peradilan agama Pak, benar. Saya catat di kertas putih, puji Tuhan, gitu ya kan? Ada yang berapa bisa jawab kertas hitam, ulang-ulang nggak bisa jawab. Ada yang bilang kertas hitam terus. Saya mau gambarkan itu seperti itu, saudara sekalian. Waktu kita menghadap tahta pengadilan Kristus, maka saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, baik itu yang baik maupun itu yang jahat, dan akan memperoleh apa yang patut diterima olehnya. Tuhan berkati kita. Mari kita coba belajar untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini. Ada sebuah pujian. Pujiannya yang mengatakan saudara-saudara sekalian, lebih dari pernah yang kupinta, lebih yang daripada kupikirkan, yang kata firman Tuhan tadi. Maka disediakan dalam hidup saudara dan saya. Orang bilang ini, selalu orang bilang namanya turunan gitu ya, dari Adam dan Hawa gitu ya. Dosa turunannya ada gitu. Saya nggak pernah percaya itu pikir. Tapi saya mau bicara ada berkat turunan. Saudara mungkin lakukan hari ini untuk Tuhan, mungkin saudara nggak diberkati hari ini. Tapi saudara tahu anak cucu saudara-saudara sekalian akan diberkati Tuhan. Alkitab bilang bahwa sampai 7 turunanmu pun dan berturun-turunanmu pun Tuhan akan berkati engkau. Jadi selalu saya katakan jangan tanya kapan Tuhan berkati saya. Jangan tanya Tuhan saya sudah buat sesuatu untuk Tuhan, saya sudah ini, saya sudah melayani dan sebagainya. Kapan berkatnya Tuhan, kapan berkatnya Tuhan. Gak penting, gak penting itu. Saya mau katakan sekali lagi bahwa Tuhan tahu kapan dia memberkati saudara dan saya. Waktu saya dengar saya lulus, saya nangis saudara sekalian. Saya bilang Tuhan, bukan yang S2-nya ya, waktu saya lulus pengacara, karena saya pikir saya nggak akan lulus karena 1000 lebih saudara sekalian. Siapalah saya itu loh, siapalah saya. Saya buka, saya di kantor, lalu saya dikirim nyatakan selamat ya, lulus ujian tes advokat. Saya nangis. Saya bilang Tuhan terima kasih, karena saya nggak pernah berpintu hal ini. Tetapi kan nggak sampai di sini, mempertanggungjawabkan apa yang kita boleh peroleh, itu kan nggak menjadi mudah. Tapi saya bilang dalam doa, dalam ibadah doa saya bilang, kalau Tuhan sudah membuka pintu,
maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Ini harus saudara yakini. Saudara lihat Tuhan sudah buka pintu itu. Maka jangan pernah takut melangkah. Karena Tuhan buka. Mau puluh-puluh ribu pun orang tutup pintu itu gak bisa. Tuhan akan buka terus pintu itu. Karena apa yang kita pikirkan, kita pinta, itu semuanya disediakan dalam hidup saudara dan saya. Saya gak tahu hari ini saudara sedang punya apa. Apa yang saudara sedang mau minta kepada Tuhan? Apa yang saudara sedang pikirkan? Atau kalau saudara bilang, Tuhan saya mau mengasihi Engkau lebih daripada apapun juga. Atau saudara perlu namanya sebuah pembaharuan motivasi di dalam balai dan beribadah kepada Tuhan. Mari saudara lakukan itu. Karena Tuhan tahu kapan waktunya Tuhan memberkati kita. Lebih dari yang pernah kupinta. Kalau saudara mau berdoa di bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdoa padamu, lakukan itu. Ingin berdiri, lakukanlah itu. Apapun lakukanlah itu. Lebih dari yang pernah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya. Tidak dapat aku mengukurnya. Gak bisa kita ukur, gak bisa kita hitung. Dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Katakan sama-sama, kami hanya mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang datang di bangku anugerah. Kita nggak tahu apa yang mereka sedang doakan. Tapi hari ini saya mau ajak kita untuk melihat kepada Tuhan. Jangan lihat kanan kirimu. Kalau hari ini Tuhan katakan engkau harus datang kepadanya, saya mau bilang hari ini lakukan itu. Gak usah malu, gak usah merasa bilang kenapa harus maju. Kenapa? Saudara sekalian, langkahkan kakimu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka hari ini saya mau katakan inilah waktunya Tuhan untuk memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Kita akan ulangi kau ini sekali lagi saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau maju ke depan untuk berdoa di bangku anugerah, lakukan itu. Atau ingin beri, lakukan itu. Doakan siapapun, suamimu, istrimu, anak-anakmu, usaha dan pekerjaanmu. Doakan kepada Tuhan, pendidikanmu. Engkau perlu berdoa supaya Tuhan memberkati engkau. Lebih dari yang pernah kupinta. Lebih. Mari saudara sekalian. Lebih dari yang pernah kupinta. Dari yang telah kupikirkan, semuanya engkau sediakan. Semuanya engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya. Tidak dapat aku mengukurnya. Atau dapat aku
kebesaran kasih-Mu ya Tuhan. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, Yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku Tuhan. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. lebih Harga. Saya mau berdoa saudara-saudara sekalian. Kita akan ulangi koni sekali lagi seperti biasa. Kita akan ulangi koni sekali lagi. Kalau saudara masih rasa mau datang untuk ke bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdoa di tempatmu, lakukan itu. Ingin berdiri, lakukan itu. Kita akan kurnia sekali lagi. Biarkan hari ini Tuhan yang akan menjamah hidupmu, menjamah penyakitmu, menyembuhkan sakitmu, menjamah apapun yang kau sedang hadapi hari ini. Yang penting lakukan apa yang kau lakukan dengan datang berdoa kepada Tuhan. Maka bagian Tuhan akan melakukan yang dibagikannya. Dan nyanyikan kurnia sekali lagi. Kalau saudara mau ke bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri, lakukan itu. Ingin doa tempat dudukmu, lakukan itu. Dan kita akan naikkan pujian sekali lagi. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Amin. Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku Tuhan. Kaulah jaminan hidupku. Amin. Dia menjamin hidup saudara dan saya. Hati-Mu ada Hati Tuhan ada bagi kita. bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup kami ini lebih berharga. Jadikan hidup ini. Sekali lagi kata teman-teman, mari siapkan hatimu. Melawatan itu terima dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan. Amin. Kau yang mengasihi Bapa. Kau jadikan hidup. Kau jadikan hidup ini. Kau jadikan terima berkat itu. Hidup ini. Katakan sama lebih indah. Haleluya. Amin. Lebih berharga. Tuhan, setiap kami yang datang berdoa kepadamu, anugerah yang telah berlutut di hadapan kami, bawa mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Apa yang mereka doakan, maka janji-Mu kami yakini bahwa apa yang tidak pernah kami pinta, yang kami pikirkan, maka semuanya Engkau sediakan dalam hidup kami. Maka di nama Yesus hamba mohon Tuhan berlakukan janji-Mu.
atas setiap anak-anak-Mu yang datang di bangku anugerah. Kiranya hari ini mereka menerima Tuhan, menerima berkat dan menerima janji Tuhan atas hidup mereka, bahwa semuanya Tuhan sediakan bagi mereka. Hamba berdoa untuk semua kami Tuhan, baik kami yang sedang berdiri, hamba tumpang tangan di dalam nama Yesus. Kiranya apa yang mereka minta, kiranya Tuhan beri pada waktu yang tepat, bukan dalam waktu kami. Kiranya hari waktu mereka berdiri sedang menghadapi dan mengalami tantangan-tantangan hidup, kebutuhan persoalan apapun mereka hadapi, maka di dalam nama Yesus Tuhan jawab doa mereka. Kiranya hari ini waktu mereka berdiri menekan iman mereka kepada Tuhan, maka Tuhan sedang bekerja atas hidup mereka untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan itu. Semua kami yang hadir hari ini pun kami diberkati Tuhan. Apa yang sedang kami doakan tempat doa kami masing-masing, di dalam nama Yesus Tuhan nyatakan kemenangan-Mu. Terima kasih untuk semuanya Bapak, kami yang melayani hari ini. Para pemain musik diberkati Tuhan, yang mengatur sound system diberkati Tuhan, para singers diberkati Tuhan, yang mengoperasikan LCD diberkati Tuhan, tim kolektan diberkati Tuhan, yang mengatur ibadah online diberkati Tuhan. Baik Devi yang memimpin ibadah ini pun diberkati Tuhan. Kiranya kami terus mau melayani Tuhan dengan sungguh, beribadah dengan sungguh, sebagai wujud kami mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga. Ini doa kami Bapa, terpujilah Tuhan. Dan kami sudah bersyukur, haleluya, amin. Kemudian saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk doa-doa yang saya katakan dalam khotbah saya tadi ya, kelulusan-kelulusan itu. Ini pradi Pak, kita ambilnya pradi yang diakui, yang katanya yang cukup bagus kita ambilnya yang pradi ya, yang si Otto Hasibuan punya itu gitu ya. Terima kasih doa saudara-saudara sekalian. Saya pikir waktu saya pergi dan saya tahu orang-orang pasti zaman-zaman mendoakan saya, dan doa itu sudah dijawab oleh Tuhan, dan saya bersyukur untuk itu dan kita bersyukur untuk itu saudara-saudara sekalian. Terus kemudian saudara-saudara sekalian, saya juga masih minta maaf ya, karena saudara-saudara belum nyaman untuk beribadah gitu. Saya nggak tahu dalam minggu ini kita sudah bisa nggak. Ini anak muda selalu tanya nih, kapan kita ibadah di gereja gitu. Karena panas ya, kita juga doa panas tuh. Kita kadang nyanyi gini-gini, kita aja tepuk tangan, tapi mukul nyamuk gitu. Sambil mukul nyamuk juga kita nyanyi gini, ya kan? Yang ini tapi sebenarnya nyanyi nggak tahu nih, fokusnya mukul nyamuk atau fokusnya nyanyi gini gitu kan. Memang panas saudara sekalian, di situ panas sekali. Apalagi kalau malam, udah panas kita udah pakai sampai 2 kipas. Memang itu tidak menolong saudara-saudaraku. Ya panasnya mungkin bisa, tapi nyamuknya yang nggak tahan kita di belakang itu, di ruang tengah itu. Kalau udah malam, kalau nggak banyak nyamuk, tapi kalau udah malam, habis PKW doa atau GPS tuh, aduh itu lumayan. Ya kita harus banyak beli autan ya. Saya belum tahu, nanti kita lihat aja perkembangannya. Mudah-mudahan hari Kamis atau hari Jumat kita sudah bisa pergunakan tempat ini untuk beribadah. Kita menantikan saja saudara-saudara, karena renovasi masih dikerjakan dan beberapa hal yang belum terselesaikan dengan baik. Kemudian nanti Pak Ibu sampaikan tadi TV-nya ya, kita sudah ganti saudara-saudaraku, ini kita beli kemarin hari ya HUT kemerdekaan ini Pak. 17 Agustus kita beli ini. Ini ukurannya sekitar 50 inci. Besar supaya bisa lebih fokus ke tengahnya saudara-saudaraku. Ya uangnya dari mana nanti tanya Ibu Mayer sama Cik Melani lah. Uang mereka yang mengatur uangnya dari mana, Pak Ibu nanti tahu uangnya dari mana. Pokoknya kita buat sesuatu untuk Tuhan gitu loh. Ya pastilah Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah gitu ya, supaya lebih bagus, karena ini lebih enak untuk dia, tidak mengganggu kita di depan ini, saya rasa itu. Nah saudara berkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan pada hari Selasa, Rabu dan Kamis, kami ada kegiatan rapat kerja Divisi Jawa dan Bali, itu di Batu Malang, di Hotel Purnama saudara-saudaraku. Jadi mengumpulkan semua opsir-opsir dari mulai Palembang sampai Kupang, itu sekitar 80 lebih ya. 80 lebih para opsir-opsir akan hadir dalam rapat kerja saudara-saudara sekalian. Jadi tuan rumahnya itu ya ini di Jawa Timur ini, kita tuan rumah di sini saudaraku. Jadi kita cari tempat ada di sana, dan dari hari Selasa, Rabu dan Kamis sudah kembali, Kamis siang sudah di tempat ini saudara-saudara sekalian. Maka kami ada di kegiatan di sana, ada kandidat ya, ada kandidat di sini. Kandidat juga dalam Selasa, Rabu, Kamis juga ada kegiatan-kegiatan online, kegiatan online dari kantor pusat hal kandidat. Jadi dia ada di rumah ini saudara-saudara, menjaga rumah ini, dan kami ada di Batu Malang dengan semua para opsir-opsir yang lain. Saya mau tambahkan lagi untuk konser haleluya yang tadi itu ya. Jadi tanggal 13 November kita akan lakukan konser haleluya saudara-saudara sekalian. Kita dukung ya, ada jual-jual makanan. Nanti ada catering juga tuh, nggak tahu ada catering, saudara bisa pesan cateringnya. Saya nggak tahu nih. Biasanya nih Ci Elsen nih dengan teman-teman
ya. Tapi ada jual-jual makanan di situ. Terima kasih untuk memberikan makanan hari ini untuk dijual untuk cari dana Kontraleluya. Jadi bukan hanya kita. Ini saya perintahkan semua koros di Surabaya ini untuk melaksanakan jual makanan dan catering. Kontraleluya pada tanggal 5 November ya. Saya sudah bilang pada waktu di Merkur kemarin kita akan hadirkan 700 sampai 1000 orang saudara-saudara sekalian. Nah, ini kita akan lakukan itu dan juga ada penjualan kaos Kontraleluya, saudara bisa beli kaos itu. Saya sedang coba melobi kantor pusat, kantor divisi kalau bisa semua orang pakai kaos itu saudara-saudara sekalian. Untuk sedang dipikirkan dan ada tamu internasional dari KPI London juga akan hadir dalam ibadah Kontraleluya tersebut. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian mari kita mendukung acara Kontraleluya ini dan terima kasih juga dengan saudara-saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah kesucian gabungan kemarin. Respon cukup baik dari para pemimpin, ibadahnya cukup bagus, cukup luar biasa dan saya pikir sebagai ketua saya pergi berterima kasih kepada semua panitia dan saudara-saudara sekalian yang ada di Korps ini ya yang menjadi panitia. Terima kasih ya untuk dukungan saudara-saudara sekalian. Tapi ada beberapa koreksian bahwa kalau yang sudah daftar hadir saudara-saudara sekalian, maka kalau bisa hadir gitu ya, karena agak sedikit rugi. Kemarin kita ada berapa itu 9 ya, dari daftar yang dimasukkan ada 9 orang nggak hadir, itu sudah hilang 900.000 karena satu kepala dihitung 100.000 saudara-saudara sekalian. Dari Korps lain itu ada 8, jadi kita bisa kehilangan 2 jutaan kemarin saudara. Kita sudah siapkan tapi karena nggak hadir akhirnya ya sudah. Kita nggak bisa klaim lagi 2 jutanya, harus semua tersedia. Jadi kalau nanti Kontraleluya nanti, kalau kita sudah daftar, mohon kita bisa hadir. Kalaupun satunya bilang saya nggak bisa hadir, kita bisa kasih tiketnya kepada yang lain gitu ya. Supaya kita nggak kehilangan uangnya gitu loh, hilang uangnya gitu. Kemarin dari 450 yang hadir sekitar 420 lebih ya. Kita hampir kehilangan 20, hampir 2 juta lebih ya karena namanya tidak hadir saudara-saudara sekalian. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Lalu kemudian kalau sedikit agak panas saudara-saudara sekalian, memang AC-nya agak sudah semakin ya usianya sudah opa juga nih kayaknya ya. belum opa. Dia perlu regenerasi gitu ya. Ya, nah ini regenerasinya, tapi ini akan dipindah ke atasnya katanya gitu ya, Ibu ya. Akan dipindah ke atasnya. Saya nggak tahu Pak Yupito gimana. Nanti kira tuang AC bisa pindah ke atasnya dan sebagainya. Saya hanya sampaikan ini nanti bisa dipikirkan oleh saudara-saudara sekalian. Jadi agak sedikit panas, nggak tahu apakah perlu tambah AC, saya nggak tahu. Atau bagaimana caranya? Karena yang belakang sana itu agak panas katanya ya. Kita coba lihat bagaimana kita bisa beribadah dengan gedung yang baik dan juga dengan kesejukan yang baik gitu ya. Supaya itu juga membuat kita tetap semangat untuk beribadah. Saya rasa itu saudara-saudara sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Agustin Moniaga tanggal 23, Ibu Halimandoko, Ibu Lianawati tanggal 26, Kandidat Fandi tanggal 26 dan Ibu Siti Baiyah pada tanggal 27. Tuhan memberkati kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Saya rasa itu saya saudara-saudara sekalian, ada ibadah sekolah minggu, ada ibadah wasda benar ya, ada ibadah PKP benar, dan ada ibadah tebusan. Ya, wasda dan PKP ini dalam rangka HUT kemerdekaan. Kalau sekolah minggu udah ya, minggu lalu ya udah kemerdekaan. Sekarang kita lihat nih bapak-bapak dan ibu-ibu, opa-oma akan melaksanakan HUT kemerdekaan. Terima kasih ya untuk semuanya kehadiran saudaraku. Terima kasih Pak Yupito sudah sampaikan kesaksian waktu ada di ibadah kesucian gabungan cukup bagus, jadi berkat bagi semua orang dan para pemimpin. Dan saya sangat senang sekali ternyata saya tahu kalau Bapak sudah jadi opa hari ini. Gitu. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, kami sudah boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang kami akan kembali, Tuhan menyertai kami dalam perjalanan kami ke rumah kami masing-masing. Bahkan setiap ibadah yang kami lakukan hari ini, baik itu ibadah sekolah minggu, wasda, PKP, dan ibadah tebusan, kiranya Tuhan juga memberkati. Kiranya jemaat-jemaat boleh hadir Tuhan untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami. Makasih untuk semuanya Bapa, dalam hidup kami sudah beruang bersyukur dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin.